wabarakatuh. Di sini saya mengambil inovasi sistem. Perkenalkan, saya tim Inspek, anggotanya saya sendiri, yaitu Irga Ramadan Putra. Saya di sini akan mengambil tema sistem remember atau pengingat minum obat atau pengingat perpanjangan rujukan BPJS. Satu, sumber permasalahan. Nah, di sini sumber permasalahan. Satu, tingginya tingkat kesibukan pasien seringkali dapat membuat mereka melewatkan waktu berobat atau minum obat. Yang kedua, pada beberapa penyakit, kondisi ini sungguh merugikan karena dapat membuat pasien harus mengulang proses pengobatan sejak awal. Yang ketiga, mengingat tingginya tingkat kesibukan pasien, maka perlu hal-hal terkait proses pengobatan supaya tidak terlewatkan. Dua, penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah yang ke-1, perkembangan dan kemajuan teknologi di berbagai bidang dapat dimanfaatkan pada bidang kesehatan khususnya untuk dapat membantu dalam proses pengobatan. Yang kedua, teknologi komunikasi bergerak seperti handphone juga semakin berkembang di zaman ini. Salah satunya fitur handphone yang banyak digunakan adalah SMS dan WhatsApp. Yang ketiga, interface aplikasi bagi pihak admin di rumah sakit dibuat berbasis web, mengingat bahwa telekomunikasi dan teknologi web dapat menyediakan dukungan yang luas dalam memproses penyampaian informasi. Yang keempat, melalui sistem berbasis SMS dan WA inilah diharapkan dapat mempermudah, mempercepat, dan juga menghemat biaya dalam melakukan penyampaian informasi berupa jadwal minum obat kepada pasien. Yang ketiga, landasan teori. Yang ke-1 ini adalah SMS. SMS adalah protokol telekomunikasi yang membentuk pesan berupa karakter. SMS ini merupakan layanan komplementer dari dua layanan utama, sistem jaringan kabel digital baik GSM maupun CDMA. Yang kedua itu remember. Remember ini merupakan fitur pesan yang bisa membantu setiap orang mengingat sesuatu yang biasanya terdapat di ponsel atau media catatan yang penting lainnya. Yang ketiga, sistem pengingat. Sistem pengingat pengobatan merupakan layanan medis yang dapat membantu pasien untuk dapat mengingat jadwal minum obat serta dengan dosis obat tersebut. Sistem ini biasanya diberikan oleh pihak medis dengan menggunakan medis telekomunikasi seperti pesan singkat ke handphone pasien. Yang selanjutnya itu SMS Gateway. SMS Gateway merupakan sebuah perangkat yang menawarkan layanan mengirim pesan ke jaringan seluler dari media lain atau sebaliknya, sehingga memungkinkan pengirim atau penerima pesan dengan atau tanpa menggunakan ponsel. Yang selanjutnya yaitu WA Gateway. Secara sederhana, WA Gateway ini merupakan sebuah sistem aplikasi yang digunakan untuk mengirim pesan dan menerima pesan WhatsApp dari web atau aplikasi lain ke perangkat WhatsApp lainnya. Dengan metode ini, setiap gawai dan aplikasi dapat berhubung dengan perangkat WhatsApp untuk saling tukar informasi atau data. Tujuannya adalah menghubungkan sejumlah perangkat untuk saling bertukar informasi dan data. Hal ini bisa berjalan dengan baik karena disupport oleh AVA atau Application Programming Interface. Yang keempat, alur proses aplikasi. Alur aplikasi ini yang satu mulai, yang kedua pasien berlangganan remember SMS atau WA. Yang ketiga, pasien mendapat remember untuk jadwal minum obat. Selanjutnya, pasien sudah minum obat atau lupa minum obat, maka pasien akan mengirim pesan dengan format sudah atau belum. Jika belum, maka lanjut ke bawah. Jika sudah, sistem akan mengirim pesan balasan. Selanjutnya, dokter atau pihak RS menghubungi pasien. Yang kedua, jika sudah, sistem akan mengirim balasan, maka selesai. Yang ketiga, jika tidak keduanya, maka akan kembali ke pihak pertama. Aplikasi ini melakukan interface website, kemudian peran ketiga dan SMS dan WA Gateway yang digunakan sebagai pengirim member
aplikasi ke handphone pasien dengan SMS dan WA Gateway, pasien adalah orang yang mendapatkan remember melalui handphone. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.